Halo, welcome to channel Dimas Nugi. Sore ini saya pengen ganti oli mobil saya. Saya pakai PTT Dynamic Plus, oli dari Thailand yang lagi hype dengan size 15W40 sebanyak 7 liter karena Innova diesel 2KD 6,7 liter. Lalu untuk engine flush saya pakai STP aja. Kemudian mesran 1 liter gunanya untuk mendorong oli setelah di engine flush, jadi di sisa-sisanya kita dorong pakai mesran diesel 1 liter aja cukup. Ganti filter solar pakai Sakura, murah punya, dan filter oli. Kemudian untuk oli gardan saya pakai Eneos gear oli size 80W90 dan sudah memenuhi syarat GL5. Oke, gimana step by step untuk pakai engine flush pada mesin diesel 2KD? Yuk kita mulai. Yang pertama tentu Anda buka dulu engine flushnya. Jadi kurang lebih 450 mili bisa digunakan untuk 3 sampai 6 liter oli ya. Terus buka engine oil capnya. Masukkan perlahan di dalam lubang oli. Memang lebih enak pakai ini sih, pakai corong. Tutup lagi oil capnya. And then kita nyalakan mesinnya. Perlu diperhatikan bahwa pada saat menggunakan engine flush, mobil tidak boleh berjalan karena engine flush itu dia merusak oli menjadi lebih encer dan meruntuhkan slut-slut yang ada di dalam mesin. Jadi mobil tidak boleh jalan, harus sudah stay di tempat. Kita nyalakan kurang lebih 15 menit. Sesekali Anda bisa panteng RPM di 2000 sampai 2500 agar oli lebih cepat bersirkulasi dan membersihkan slut-slut yang mulai terbentuk di dalam mesin mobil Anda. Sambil menunggu mobil di flushing, karena saya mau ganti oli gardan sekalian di turunin oli gardannya. Apa mas? Harus pakai WD-40 mungkin ya. Jadi kita menjumpai problem bahwa baut pembuangan gardan yang bagian bawah itu agak slack karena dulu mungkin susah dibuka, tapi pernah dipaksa sama mekanik pada owner yang lama, sehingga sekarang ketika mau kita buka itu agak susah. Akhirnya kita harus akalin dulu, kita dongkrak biar bisa kita akalin gimana caranya buka baut pembuangan gardan yang bagian bawah. Oke, jadi sudah 15 menit lebih, sekitar 20 menit, maka kita matiin mesinnya. Nggak apa-apa, udah 15 menit lebih mas. Setelah itu nanti langsung kita buang oli dari penampungan di bawah, terus baru dimasukin mesran sebagai pendorong ya. Nah, baut yang bulat itu dia nggak rata ya guys ya, jadi kita ratakan dulu agar bisa dibuka tuh yang bulat, bentuknya bulat. Itu baut untuk pembuangan oli gardan bekas. Jadi kita coba dengan cara yang ada dulu biar dia bisa dibuka. Ya alhamdulillah udah bisa kendor. Kita buang olinya karena udah lama, sudah lebih dari 30.000 kilo, harusnya 20.000 sekali sih diganti ya. Kita lihat masih bening atau enggak. Lumayan. Wah masih bening banget, tapi nggak apa-apa lah, lebih baik mencegah daripada mengobati, karena mengobati biayanya lebih mahal. Nah
Masih cukup jernih sebenarnya, tapi ya nggak jernih-jernih banget sih, ada keruhnya dikit. Nah, ya Tapi ini oli bawaan anu. oli bawaan mobil dari saya beli mas. Ini pertanyaan. Jadi pada saat mesin langsung panas, langsung drain oli yang lama ya. Kita buka cap olinya dulu biar ada sirkulasi udara. Lalu kita drain oli yang lama oleh Mas Aji. Harus panas mas. Nah, langsung tuh sor. Gak ketok apa-apa. Pokoknya langsung ketok itu. Ya. Hitam banget. Langsung hitam. Nanti kalau sudah sudah tinggal tetes-tetes, jangan ditiup pakai kompresor ya teman-teman, biarin aja. Nanti kalau udah tinggal netes baru tuang mesran sebagai pendorong untuk mendorong sisa-sisa oli yang bercampur engine flush di oil cap bagian bawah ya. Warnanya langsung hitam banget, nggak gitu kelihatan ya. Ini padahal pemakaian 6000 kilo PMO, langsung saya ganti. Hitamnya nggak karuan, campur sama flashing sisa-sisa di dalam mesin. Oke, waduh meluap guys. Jangan lupa setelah di flush engine flush maka filter wajib diganti. Kenapa wajib diganti? Karena mungkin sisa-sisa slut, sisa-sisa kotoran pada oli yang larut bersama engine flush itu dia mengendap di oli teman-teman. Jadi mau nggak mau Anda harus ganti filter oli, wajib hukumnya setelah engine flush, menggunakan engine flush. Kita sedang tahap pelepasan filter oli. Nah, itu trackernya tadi. Sudah jelek, baru 6000 kilo. Saya setiap 5000 6000 pasti diganti. Nah, udah langsung kita buang. Sekalian kita nanti ganti filter solarnya. Betul teman-teman, saya ganti oli di Villa Auto Garage, terletak di Jalan Masjid nomor berapa nih? Nomor 88 apa ya kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya patokannya ada masjid gede, kubahnya warna hijau, dari jauh arsitekturnya Nabawi. Nah, di Villa Auto Garage ini harganya terjangkau ya teman-teman ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tuh, itu ada CP-nya. Nah, untuk membersihkan sisa-sisa flashing kita dorong pakai mesran 1 liter. Semuanya habisin. Nah, di bawah juga tuh langsung ngocor buat dorong sisa-sisa dari flashing tuh. Masih hitam kan? Ireng ya mas? Hitam toh, dorong sisa-sisa flashingnya. Ya wes ben atos baru pasang. Lalu habis ini kita pasang filter oli baru dan ganti filter solarnya. Nah, kita pasang filter oli yang baru sambil azan maghrib. Sekarang kita ganti filter solarnya, kita lepas dulu kabel sensor, kemudian solar input dan solar output yang ke mesin. Kalau Anda pakai B30 atau biosolar biasanya 5000 kilo solarnya sudah filter solarnya sudah kotor. Saya pakai aditif berupa 2 EHN di mix sama PTT diesel conditioner ya.
Tapi setiap 5.000 atau 6.000 kilo setiap ganti oli pasti saya ganti filter solar sekalian. Tidak harus mahal tapi yang penting rajin diganti. Nah, sensor ya. Hati-hati dengan tempat filter solar karena kalau Anda salah memasangnya dia bisa pecah juga, dan juga dia masih ada solar di dalamnya. Jadi kalau tumpah ke jalan cukup licin ya teman-teman. Nah, maka Mas Aji cari tempat dulu untuk menuang solarnya. Karena dia licin kalau sampai kena di jalanan. Keras. Kadang ada yang dipaksa terus akhirnya pecah dia capnya. Karena keras dan seret maka kita pakai alat bantu pembuka yang tadi buat ngencengin filter oli. Nah, agar cap atau cartridge tempat filter solarnya itu nggak pecah. Jadi harus hati-hati, harus sabar, jangan main kekuatan. Posisinya dia. Jadi itu pasti masih ada sisa solar walaupun sekitar 100 mili ya, 50 sampai 100 mili. Jadi harus hati-hati pada saat membuka. Nah, itu filter solarnya sudah mulai agak terlihat kotor. Coba Mas ditunjukkan, nah dari samping. Nah, ini ya udah mulai hitam-hitam. Tapi sebenarnya nggak kotor-kotor banget sih karena saya pakai aditif. Cuman ya 5.000 kilo udah ganti aja lah. Toh harganya murah meriah Huri. Ini ada ringnya, o-ring kelas 2 itu dilepas ya, ringnya dilepas dari situ, yang lama kita lepas. Nah, kita ganti o-ring yang baru. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau ganti, sekalian ring-ring karetnya juga sil-silnya diganti demi hasil yang oke. Ya Sakura ini nggak mahal ya, cuman sekitar 50 ribuan. Lebih mahal nasi di rumah makan Padang. Jadi 5.000 kilo kita ganti aja. Awas. Yang ini nggak ada hitam-hitamnya. Hitam-hitam. Nah. O-ringnya emang sisa satu berarti Mas ya? Ini ada di mana ya? Iya. Aslinya mungkin di sini ya, udah sekarang ini. Mungkin ya. Kalau rapi sih. Oh gitu, siap. Kita pasang ring keduanya di filter olinya itu, jadi itu sampingnya juga dipasang ring. Nah, waktu nekan pastikan teman-teman hati-hati ya, karena kadang kalau nggak pas itu bisa patah ketika ditekan, bisa pecah cartridge untuk filter olinya. Jadi pada saat dibongkar dilihat dulu posisinya di mana, kemudian ditandai gitu kan, biar nggak kebalik waktu ngembaliin. Oke.
Sudah kita pasang, bersihin, terus nanti kita install lagi di mobil. Kita install lagi di mobil, pelan-pelan didudukan di ini, ada dudukannya di situ dia. Nah, terus kalau udah pas, kencangkan sekali lagi. Pasang kabel sensor bagian atas, kemudian pasang kabel sensor yang abu-abu belakang. Oke, pasang selang solar masuk, jangan lupa klemnya. Kemudian sebelum Anda memasang selang solar keluar, maka solar harus dipompa dulu agar dia keluar solarnya ya. Kalau nggak dipompa nanti mesinnya masuk angin. Kita cari botol buat tempat mompanya dulu. Cukup mas, di bleeding. Nah, oke, kita pompa dulu ya sampai keluar solarnya dan lancar. Masih belum keluar, masih dipompa, di bleeding. Nah, mulai keluar. Pastikan keluarnya benar-benar lancar ya, teman-teman. Nah, agar solarnya udah terisi penuh, di solar capnya udah benar-benar terisi penuh. Oke, maka baru pasang selang yang masuk ke injektor. Jangan lupa klepnya. Sip. Filter oli ganti, filter solar sudah ganti. Terus pompa lagi, jangan lupa dipompa lagi ya. Kalau nggak gitu, sampai keras, sampai membal, rasanya melawan gitu. Sip, mantap. Maka selanjutnya kita tinggal ngisi oli mesin sama ngisi oli gardan. Sip. Nih kalau teman-teman kelihatan di bawah lampu ya, hitamnya bisa berkilau. Ini efek campuran dari engine flush ngerontokin sisa-sisa slut. Padahal baru 6.000 kilo, tapi kalau di engine flush dia akan hitam. Karena semua kotorannya rontok ke bawah, teman-teman. Kita tuang yang 5 liter dulu. Oh, udah kenceng mas ya? Sik, tak. Sip. Yang 1 liter. Jadi butuh 6,7 liter kalau filter olinya turun. Udah masuk 5 liter, ini 1 liter berarti 6 liter. Terus kita tambah lagi 700 mili. 700 mili ya. Cobi, cukup belum? Cek berapa mas? Ah cukup lah, 300 ya. Sisa 300 tuh. Oh iya, ya sedikit lagi lah. Oke, cukup. Sip, cukup. 6,7 liter. Udah cukup tuh mas, sudah tinggal 300. Jangan lupa ditutup capnya. Nanti kalau lupa olinya kemana? Mana? Oke, urusan mesin sudah beres. Sekarang tinggal beresin urusan gardan, tinggal nuang oli gardannya ya. Oli gardannya masih ada di luar, belum dituang.
Oli gardan sudah beres guys, tuh udah beres. Kemudian oli mesin juga sudah beres, filter oli, filter solar sudah beres semua. Oke, jadi karena semua sudah beres, ganti oli-oli, filter-filter, maka waktunya saya pulang. Kebetulan sudah hampir isya. Kita ketemu lagi di channel Dimas Nugi, bahas tentang otomotif, bahas tentang gadget-gadget juga. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, dan share bila mana Anda merasa bermanfaat dengan video dari kami ini. Sampai jumpa lagi, see you.